Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita latihan membaca Al-Quran. Nah, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini kita menghadirkan edisi khusus ya, permintaan dari subscriber kita di channel ini untuk membahas cara membaca surah Al-Fatihah ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk mempelajari cara membaca surah Al-Fatihah. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada pelajaran membaca surah Al-Fatihah, perlu kami berikan kata pengantar terlebih dahulu tentang surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat ya, sebagaimana kita akan pelajari sebentar, dan ini adalah merupakan sering dikatakan sebagai induk daripada surah yang lain ya, induk daripada surah yang lain, dan juga merupakan surah pembuka. Dikatakan Al-Fatihah ya karena dia ya, Fatihah artinya yang membuka. Dikatakan membuka karena memang dia adalah merupakan surat yang membuka Al-Quranul Karim. Ketika kita membuka Al-Quran dari halaman depan, maka surat yang pertama yang kita temukan adalah merupakan surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah juga ini memiliki beberapa nama. Di antaranya yang pertama tadi Al-Fatihah, yang kedua Ar-Ruqa, yaitu yang dipakai untuk meruqyah. Jadi surah Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat yang ampuh yang bisa digunakan bagi orang yang sedang mengalami sakit misalnya, untuk meruqyah diri sendiri ataupun meruqyah keluarga, teman ataupun sanak saudara. Maka surah Al-Fatihah adalah merupakan salah satu surat yang sangat ampuh apabila digunakan untuk meruqyah, baik itu gangguan sihir ataupun disengat hewan-hewan yang memiliki bisa ataupun racun ya, seperti kalajengking, lipan dan sebagainya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama yang lain juga disebut Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa demikian? Karena memang surah Al-Fatihah ini sering kita gunakan ketika kita sholat. Nah, surah Al-Fatihah juga merupakan syarat wajib sahnya sholat ya. Salah satu syarat wajib sahnya sholat adalah merupakan surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang kurang benar, maka dikhawatirkan maka sholat kita akan menjadi tidak sah ya, apabila kita membaca Al-Quran ataupun surah Al-Fatihah dengan bacaan yang kurang tepat, apalagi sampai merubah makna ya. Oleh karenanya perlu diperhatikan dengan seksama. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita memulai pelajaran kita latihan membaca surah Al-Fatihah. Baik, sebelum itu kita mulai dengan membaca bismillah, ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membacakan tadi surah Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7, sekarang kita coba untuk menjelaskan ya seperti apa tadi cara membacanya. Baik, perhatikan dengan seksama di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim ya, saya kira ini sudah sering saya jelaskan di awal-awal ya. Ya, kata bismillah atau ayat bismillah, bismillah ya, huruf mi langsung sambung ke huruf alif lam pada lafzul jalalah yang ini ya, yang berharokat tasdid lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Bismillahir, huruf hi langsung ke huruf ro yang berharokat tasdid ya. Hirrah, ma, huruf ma 2 harokat. Manirrahim, ya, huruf hi nya dipanjangkan boleh 2, boleh 4 ataupun boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf hi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf mi di sini disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Baik, kita lanjut ayat kedua. Alhamdu ya, huruf ha, perhatikan huruf ha bukan huruf kha atau huruf kho ya, bukan alhamdu tapi al-ha, ha ya, huruf ha tipis. Alhamdu ya, alhamdu. Kemudian lillahi, ini huruf li, huruf la pada lafzul jalalah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat alif kecil di atasnya. Lillahi, alhamdulillahi rabbil, huruf ba berharokat tasdid maka kita tahan dan kita tekan. Rabbil, huruf bi langsung sambung ke alif lam qamariyah yang sukun ini, huruf lam yang sukun ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, huruf mi dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 ataupun 6 harokat ya, karena di depan huruf mi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjut ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Perhatikan huruf ro, ini huruf a ya, langsung dimasukkan ke huruf ro yang berharokat tasdid. Ar-Rah, ya, seperti itu ya, ini huruf a. Ar-Rahmani, huruf ma dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Ar-Rahmani, huruf ni langsung sambung ke alif lam syamsiyah pada huruf ro yang berharokat tasdid, sedangkan alif lamnya tidak dibaca ya. Ar-Rahmanir-Rahim, huruf hi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf hi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf mi di sini disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian kita lanjut ayat keempat. Maliki. Perhatikan huruf ma di sini
pada riwayat Hafsin an Asim ya, pada mushaf yang biasa kita gunakan di Indonesia atau mushaf Al-Quran seperti yang sekarang kita gunakan di sini ya, yang kita pelajari di channel ini, itu menggunakan riwayat Hafsin an Asim. Maka huruf ma-nya harus dipanjangkan 2 harokat. Di sini diberikan tanda alif kecil. Maliki. Ada juga riwayat lain namanya riwayat Haros misalnya, contohnya huruf ma-nya dibaca 1 harokat. Ya, jadi jangan juga disalahkan kalau ternyata ada yang membaca 1 harokat. Ya, biasanya itu menggunakan riwayat lain. Tapi pada umumnya kita di Indonesia menggunakan riwayat Hafsin an Asim ya. Jadi tidak masalah, kita mengikuti saja apa yang mushaf yang kita gunakan ya. Biasanya kita di Indonesia menggunakan mushaf riwayat Hafsin dari Asim ya, Syekh Asim. Maka kita baca di sini 2 harokat ya. Maliki ya, huruf ma dibaca 2 harokat ya. Maliki. Kemudian yaumi, huruf mi langsung ya, yaumi, huruf ya diayun dulu sekali karena berharokat waw di depannya, waw sukun. Yaumi. Kemudian huruf mi langsung sambung ke alif lam syamsiyah pada huruf da yang berharokat tasdid. Alif lamnya tidak dibaca karena sudah melebur masuk ke huruf da yang berharokat tasdid. Yaumid din. Huruf di langsung dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya. Karena di depan huruf di terdapat ya sukun yang ini sebelum huruf pemberhentian. Dan huruf pemberhentian huruf ni disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Maliki yaumiddin. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Iyyaka. Perhatikan huruf ya berharokat tasdid ya. Maka ini harus diperjelas, ditentukan bacaannya, diperjelas tasdidnya, tidak boleh disamar-samarkan ya, harus jelas. Huruf Al-Fatihah ini harus betul-betul kita sempurnakan ya. Iyyaka, tidak boleh dibaca iyyaka, harus ada penekanan ya, untuk memberikan kejelasan bahwa di situ terdapat tanda tasdid. Ini ya yang bergerigi di atas ini namanya tanda tasdid, maka harus ditahan dan ditekan. Iyyaka, tidak boleh iyyakana, tidak boleh ya, harus ditekan. Ya, biasa para pembaca Al-Quran terkhusus di surah Al-Fatihah ini kadang kurang memperhatikan tanda tasdidnya ya. Padahal ini sangat penting karena bisa merubah makna juga ya. Harus ada penekanan di sini. Iyyaka, harus jelas ya. Iyyaka. Ya, setelah ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya, yang ini. Iyyaka. Iyyaka. Kemudian na'budu. Na'budu. Kemudian wa iyyaka, sama ya, ini iyyaka juga terdapat di sini diberikan huruf waw ya. Wa iyyaka, huruf ya diberikan tanda tasdid atau penekanan, maka harus ditahan dan ditekan juga. Wa iyyaka. Wa iyyaka, seperti itu ya. Kemudian nasta'in. Nasta'in, huruf i dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf i terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf nu disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita lanjut ayat berikutnya. Ihdinas, perhatikan huruf ha berharokat sukun. Ihdi harus jelas ya. Ihdi, huruf di langsung huruf na. Ihdinas, huruf na langsung disambung ke huruf alif lam syamsiyah pada huruf so yang berharokat tasdid di sini. Alif lamnya tidak dibaca ya karena huruf na langsung sambung ke huruf so yang berharokat tasdid. Ihdinas sirata. Ini huruf ra, perhatikan huruf ra ya, dipanjangkan 2 harokat
ya, dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif yang ini yang berdiri. Maka huruf ra harus dipanjangkan 2 harokat ya. Ihdinas siratal, ihdinas siratal. Huruf ta langsung sambung ke alif lam qamariyah yang pada huruf lam yang sukun ini ya. Ihdinas siratal tal mustaqim, mustaqim. Huruf qi dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat karena di depan huruf qi terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf ma disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, huruf to ya, tol, tol. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Di sini ayat ke-7 ya. Siratal, perhatikan huruf ro lagi dipanjangkan 2 harokat, ini huruf ro-nya karena di depannya terdapat alif ya. Sirah dibaca tipis ya, si. Siratal ya. To, huruf to langsung ke alif lam qamariyah pada huruf lam yang berharokat tasdid. Ini ya. Siratal ladzina, huruf dhi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Siratal ladzina, kemudian an'amta, an'amta, huruf nun sukun ya. An'amta. Kemudian alaihim, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihim ya. Yang bagusnya ya pada huruf ayat ke-7 ini, kalau nafas kita cukup maka kita baca dari awal sampai akhir ayat ke-7 ya, tanpa berhenti di sini ya. Yang bagusnya ya, yang baiknya. Tapi kalau memang tidak cukup nafas, maka bisa berhenti di sini terlebih dahulu ya. Baru kemudian kita lanjut ya. Nanti saya berikan penjelasan. Contohnya tadi, alladzina an'amta alaihim. Kemudian ghairi, huruf gha diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ghairil, huruf ri langsung sambung ke alif lam qamariyah ya. Ghairil maghdubi, huruf gha sukun, mag, bukan magho tapi mag, jangan dipantulkan ya karena huruf gha bukan huruf pantul. Biasanya sering terjadi kesalahan di sini ya para pembaca Al-Qur'an, terkhusus surah Al-Fatihah ini. Terkadang ya biasa imam juga ini salah membaca huruf gha. Biasanya mereka pantulkan ya, padahal huruf gha tidak boleh dipantulkan karena dia bukan termasuk huruf-huruf pantul yang 5 ya. Bajada toko, huruf gha bukan termasuk huruf pantul, maka jangan dipantulkan, dia seperti diseret ya. Maghdubi, maghdubi, jadi bukan maghdubi ya, itu salah ya, tapi diseret. Maghdubi ya, bukan dipantulkan. Kemudian huruf du dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Ghairil maghdubi alaihim ya. Ala, huruf la diayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian walad, huruf la ini langsung disambung ke huruf do yang berharokat tasdid, jadi tidak dipanjangkan 2 harokat lagi ya, karena berhadapan dengan alif lam syamsiyah yang berharokat tasdid, maka la langsung sambung ke huruf do yang berharokat tasdid. Contohnya walad, jadi bukan lagi walad tapi walad langsung ya, walad
dho, ditahan dan ditekan di sini ya, pada huruf dho yang berharokat tasdid karena terdapat tanda penekanan. Wala dho, kemudian dho-nya dipanjangkan 6 harokat. Kenapa 6 harokat? Karena tanda 5 harokat yang ini bertemu dengan tanda tasdid yang tanda penekanan, maka 5 harokat ditambah 1 harokat menjadi 6 harokat ya. Wala dhalin ya, setelah dipanjangkan 6 harokat lalu pada huruf lamnya ditahan dan ditekan lagi 2 harokat. Dhol ya, dhalin, jadi bukan dhalin, bukan ya, tapi harus ada ditekan juga, ditahan dan ditekan pada huruf lam yang berharokat tasdid. Dhalin, bukan dhalin, bukan begitu ya, tapi harus melihat tanda tasdid atau penekanannya ya, ditahan dan ditekan 2 harokat pada huruf lam yang berharokat tasdid atau penekanan ini. Wala dhalin. Kemudian huruf li dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat ya, karena di depan huruf li terdapat ia sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentian huruf na disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan kita. Baik, sekali lagi saya berikan contoh bacaan untuk berhenti yang tepat ya, yang baik pada ayat ke-7 ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ulang lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kalau nafas cukup boleh sampai habis ya, jangan berhenti. Contohnya Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti itu ya sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah tadi kita menjelaskan ayat 1 sampai ayat 7, sebagaimana biasa kita kembali mengulangnya atau mereview bacaan kita tadi agar sobat di rumah bisa mengikuti. Namun sebelum itu kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita latihan membaca surah Al-Fatihah pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar ya. Apalagi terkhusus bagi sahabat mengaji yang ingin mereview ataupun merequest meminta dibahaskan surat apa atau kita latihan membaca surah apa di ayat keberapa, silakan tuliskan di kolom komentar ya, agar kita bisa bahas bersama-sama. Ya, seperti yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah merupakan permintaan dari subscriber kita di channel ini ya. Terima kasih telah memberikan dukungannya dan juga masukannya serta sarannya untuk membahas surah Al-Fatihah, karena memang surah Al-Fatihah ini adalah merupakan surah yang sangat penting, apalagi dia merupakan syarat sahnya solat ya, rukun solat, termasuk rukun solat di antara rukun-rukun yang lain. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Oleh karenanya perlu diperhatikan dengan seksama ya pelajaran surah Al-Fatihah ini. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini, di hari kedua kita berpuasa, versi puasa dari pemerintah ya, bagi sahabat kita yang dari Muhammadiyah dan ormas lainnya, alhamdulillah mungkin sudah hari ketiga ya. Untuk pemerintah pada kesempatan hari ini sudah hari kedua ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala puasa kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan puasa kita dengan rutin ataupun ikut latihan belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rizki kita serta mengumpulkan kita ke dalam surganya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.